Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana kita ada. Saudara-saudara ada dalam keadaan sehat, kita semua terpelihara oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bagaimana saudara? Apakah saudara masih mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar? Sebagaimana pesan firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12. Kita memang sudah taat, saudara-saudara sudah taat, saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi apakah kita masih mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan? Ini menjadi suatu pertanyaan yang harus terus-menerus ada di dalam tiap pribadi kita, ya saudara. Karena seringkali manusia atau orang dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau tidak ada dukungan, kalau tidak ada pengawasan, seringkali kita lalai, seringkali kita menjadi kendor, seringkali kita menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita tetap selalu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, bukan suatu hal yang mudah, tetapi kita perlu terus-menerus menyadari akan hal ini. Ya saudara, sebagaimana kalau saudara mempunyai pegawai, biasanya memang kecenderungannya adalah tanpa pengawasan kita akan menjadi lalai. Mereka akan lalai. Mereka akan males-malesan. Mereka tidak akan mengerjakan dengan sepenuh hati. Dan itu yang Tuhan mau tidak ada pada kita. Itu sebabnya ada ayat di dalam Filipi 2 ayat 12 tadi yang memberikan dorongan kepada kita untuk kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, saya harap saudara tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, memang kita menerima keselamatan itu secara gratis. Artinya kita tidak perlu bersusah payah, kita tidak perlu bekerja keras. Tuhan memberikannya sebagai anugerah kepada kita semua. Tetapi setelah kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa. Itu sebabnya ada ayat di dalam Filipi 2 ayat 12 ini, yaitu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya saudara, kita menerima keselamatan karena kasih anugerah Tuhan secara cuma-cuma. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu. Siapa di antara kita yang sudah sempurna? Tidak ada, saudara. Kita semua penuh dengan kelemahan, kita semua penuh dengan kekurangan. Dan kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita tidak mungkin untuk kita mencapai standarnya Tuhan. Sehingga Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Nah, setelah kita menerima keselamatan yang adalah anugerah gratisan dari Tuhan, kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan hanya karena ada orang-orang di sekitar kita yang kita hormati, yang kita junjung, yang menjadi panutan. Tetapi pada saat-saat seperti sekarang, di mana kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kita, mari kita mau mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang baik sekali untuk memberikan kepada kita satu pemahaman bagaimana mengerjakan keselamatan, bagaimana terus percaya kepada Tuhan, bagaimana terus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sekalipun jauh dari keluarga, sekalipun jauh dari orang-orang yang memberikan support, yang memberikan dorongan, yang memberikan dukungan kepada kita.
Itu yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang baik, anak-anak muda yang baik, yang menjadi tawanan di negeri yang jauh dari kaum keluarga, dari kebudayaan, dari adat istiadat, kebiasaan yang biasa mereka lakukan. Tetapi mereka tetap takut dan gentar akan kebenaran firman, akan apa yang mereka tahu sebagai kebenaran, yaitu untuk tetap beribadah, untuk tetap melakukan hal-hal yang perlu untuk mereka lakukan. Ketika mereka sampai di negeri asing, tantangan pertama yang datang itu adalah mereka harus makan makanan raja, yang merupakan makanan-makanan yang mereka tidak boleh makan. Nah, itu bukan hal yang mudah, saudara. Ketika kita menghadapi hal-hal yang harus kita kerjakan, yang kita tahu tidak sesuai dengan kebenaran firman, manakala kita jauh dari kaum keluarga, manakala tidak ada orang yang memberikan dukungan, malah kita dalam tekanan, malah kita dalam keadaan yang seperti dipojokkan begitu, sebagaimana yang dialami oleh Daniel ketika mereka disuruh makan makanan raja. Pada kesempatan itu Daniel bernegosiasi. Ada tantangan-tantangan manakala kita mau melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, yang masih bisa kita negosiasikan sebagaimana Daniel lakukan. Dia mengupayakan agar dia tetap bisa melakukan kebenaran yang dia tahu, yang dia pegang. Tapi itu bukan hal yang mudah. Ada tantangannya. Tetapi akhirnya kita tahu Daniel berhasil dalam tantangan di mana dia harus makan makanan raja. Tuhan menolong kepadanya, memberikan hikmat untuk dia bernegosiasi, dan akhirnya Tuhan juga menolong sehingga hasil dari negosiasi itu membuktikan bahwa memang menurut akan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun itu tidak mudah, tetapi Tuhan menolong mereka sehingga mereka membuktikan bahwa kalau mereka tetap berpegang pada kebenaran firman, pembelaan Tuhan ada, dan mereka tetap bisa melakukan kebenaran itu. Bahkan akhirnya mereka juga didukung. Itu tantangan yang pertama. Datang lagi tantangan yang lain. Dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan. Sebagai contoh yang Daniel dan teman-temannya hadapi adalah mereka dihadapkan kepada perintah untuk menyembah patung yang raja bikin, yang raja buat. Semua orang harus ikut. Pada zaman itu raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak ada yang berani melawan. Raja bagaikan Tuhan. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang pada waktu itu mendapat tantangan karena mereka adalah pemimpin-pemimpin, pemuka agama yang dipanggil untuk melakukan perintah raja. Dia tahu tidak bisa menyembah Allah lain selain Allah yang mereka sembah. Tidak mau mereka menyembah patung. Hal itu menjadi suatu hal yang membuat mereka mengalami kesulitan. Tetapi karena mereka mempunyai reputasi yang baik, raja memberikan kesempatan agar mereka mau mengikuti perintah itu. Raja tidak mau menghukum karena mereka adalah orang-orang yang pintar,
orang-orang yang dapat dipercaya. Tetapi mereka lebih takut kepada Tuhan. Ada satu ungkapan yang mereka katakan kepada raja di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30 tentang cerita bahwa mereka harus menyembah berhala. Ada satu pernyataan yang mereka katakan bahwa di dalam ayat 16 sampai 18 di situ dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Orang-orang muda ini sudah sampai kepada satu tahap di mana mereka tidak bisa lagi melakukan hal lain selain taat kepada Tuhan. Sehingga mau Tuhan itu menolong atau tidak menolong, udah tidak pengaruh lagi. Jadi mereka mau menyembah Tuhan bukan karena Tuhan mau menolong, bukan karena Tuhan memberikan pertolongan sehingga mereka mau menyembah Tuhan. Tidak, bagi mereka Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah, tidak ada lain. Tidak juga Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Jadi kemauan, kekuatan mereka untuk mengerjakan keselamatan, mengerjakan kebenaran yang mereka ketahui bukan lagi bersyarat. Bukan karena Tuhan itu baik, bukan karena Tuhan melakukan apa yang mereka mau, bukan karena Tuhan telah melakukan ini dan itu, maka mereka mau menyembah Tuhan, bukan. Tetapi mereka benar-benar sudah sampai kepada tahapan di mana mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Mau Tuhan menolong atau Tuhan tidak menolong, mereka tetap akan taat. Ini satu tingkatan pemahaman pengabdian yang luar biasa. Kita seringkali mau rajin beribadah kalau Tuhan tolong. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan, kita mau rajin, kita mau bersungguh-sungguh. Ketika kita mengalami kesulitan keuangan, Tuhan memberikan jalan. Ketika kita perlu pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan, maka kita menjadi rajin. Itu bersyarat. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah sampai di suatu pemahaman yang mana mereka hanya mau menyembah Tuhan karena Tuhan memang layak disembah. Bukan karena Tuhan melakukan ini dan itu memenuhi kemauan mereka. Jadi sekalipun tanpa pengawasan, bahkan sekalipun mengalami tekanan, sekalipun mengalami tantangan yang luar biasa, mereka tidak peduli. Mau Tuhan tolong atau tidak tolong, mau Tuhan kasih pekerjaan atau tidak kasih pekerjaan, mau kaya atau miskin, mau senang atau susah, hanya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hanya mau melakukan
apa yang benar, hanya mau melakukan yang mereka tahu, yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini suatu hal yang tidak mudah, tetapi penting untuk menjadi contoh bagi kita. Sudah sampai di mana kita mengerjakan keselamatan kita? Bersyarat atau tanpa syarat? Apakah dengan keadaan yang sulit menyebabkan kita mundur, atau kita tetap maju melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Karena hanya itu yang kita tahu benar, hanya itu yang kita tahu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini penting untuk menjadi koreksi bagi kita. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita selama ini? Apakah hanya karena doa kita dijawab, lalu kita mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh? Apakah karena ada dukungan? Apakah karena mendapat pujian? Apakah karena dihargai oleh orang lain? Apakah karena semua orang melakukan hal itu? Akan aneh kalau tidak melakukannya. Kita harus sampai kepada tahapan sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu hanya bisa melakukan dan hanya mau melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tantangan tidak pernah berhenti. Waktu mereka muda, tantangan itu ada. Bahkan sampai mereka menduduki jabatan-jabatan penting sekalipun, tantangan itu tidak hilang. Jangan saudara pikir tantangan itu hanya kalau kita masih muda. Nanti kalau udah tua mungkin udah nggak ada lagi tantangannya. Atau jiwa baru mungkin banyak tantangannya karena masih baru sih. Tapi ternyata tidak, tantangan itu ada terus. Bahkan kalau dalam contoh yang saya pakai di kisah Daniel ini, pada Daniel 6, itu kita melihat bagaimana tantangan kepada Daniel datang pada saat Daniel itu sudah menduduki jabatan yang sangat penting. Dari 120 provinsi yang ada di Media Parsi, Daniel adalah pemimpin yang raja percaya untuk mengkoordinasi para pimpinan dari 120 provinsi itu. Daniel salah satu. Sehingga menimbulkan iri hati. Kok orang asing mendapat kepercayaan yang sedemikian? Dapat lagi tantangan. Tidak ada kesalahan yang dia lakukan, tetapi dicari-cari kesalahan. Itu menjadi tantangan yang luar biasa. Seringkali kita pikir kalau kita sudah melakukan hal yang benar, maka tantangan tidak ada. Jangan heran saudara, kalau kita melakukan kebenaran, ada aja yang iri, lalu mencari-cari kesalahan, sebagaimana yang dialami oleh Daniel. Sehingga ketekunan dia beribadah kepada Tuhan menjadi alasan yang dipakai oleh orang-orang yang tidak senang. Jadi kalau kita mengerjakan keselamatan kita hanya karena mendapat penghargaan, hanya karena kalau kita melakukan hal yang benar itu mendapat kedudukan atau mendapat pujian, maka ketika tantangan di mana kita melakukan hal yang baik, tidak melakukan kesalahan, tapi itu disalahkan oleh orang lain, dicari-cari salah, maka kita akan menjadi tawar hati. Lalu kita akan berhenti untuk melakukan apa yang baik. Kenyataannya,
Kalau kita baca kisah Daniel, Daniel tetap melakukan apa yang benar. Dia tahu, dia dicari-cari salahnya. Tapi itu tidak mengurungkan dia untuk tetap melakukan apa yang benar. Untuk tetap mengerjakan yang benar. Ini menjadi contoh bagi kita agar kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan hanya ketika ada pengawasan, bukan hanya karena ada dorongan, ada dukungan, ada pengawasan, tetapi karena kita tahu hanya itulah yang terbaik, hanya itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara, kalau kita melakukan apa yang benar, apa yang baik, walaupun tantangannya besar, walaupun seolah-olah kita kelihatannya tidak ada untungnya begitu, tetapi firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 35 ini mengatakan bahwa ada upah yang menanti. Jadi nggak gratisan, saudara. Nggak berarti kalau kita melakukan kebenaran, lalu kita mendapat tantangan, lalu kita mengalami olokan, tekanan, mengalami kesulitan-kesulitan, justru karena kita melakukan hal yang benar. Itu bukannya berarti tidak ada upahnya, ada upahnya. Ada upah yang menanti. Sebab itu jangan kita jemu berbuat baik. Tetaplah mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun sebagaimana hari-hari ini kita alami bahwa banyak sekali kesulitan yang terjadi akibat pandemi yang ada, akibat kesukaran yang ada ini. Dan kita mau lari kemana, saudara? Karena yang mengalami bukan hanya sebagian kecil atau sebagian besar, tapi ini memang seluruh dunia. Jadi jangan kita menjadi kendor, biar kita tetap semangat mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena kita tahu ada upah yang menanti. Biarlah kita mau mencontoh seperti Daniel, berani melakukan hal yang benar, tetap melakukan hal yang benar, sekalipun banyak tantangan, tetap berpegang teguh pada kebenaran. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimana yang dialami oleh Daniel, Tuhan tetap membela, Tuhan juga tetap akan membela kepada kita. Bahkan tidak hanya membela, Dia juga menyediakan upah kepada kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Puji Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terimalah pengharapan dari Tuhan, pertolongan yang selalu ada bagi kita. Kita tidak ditinggal sendirian. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menolong kita semua dengan caranya yang ajaib. Ada banyak hal-hal yang terjadi yang tidak pernah kita pikirkan, belum pernah terjadi, tetapi pertolongan Tuhan selalu ada dan pasti terjadi. Upah menanti kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Sekalipun dunia semakin hari semakin susah, tetapi pengharapan di dalam Tuhan selalu ada. Dan kami mau tetap mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, karena kami tahu ada upah yang menanti yang Engkau sediakan bagi
Kami semua orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu, kepada Engkau saja, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang patut dipuji dan disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan iman dan percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.